Ini saya akan coba sedikit review tentang mikromotor Prime 121. Kenapa kita sebaiknya mempunyai mikromotor ini? Satu, biasanya saat kita harus melakukan penyesuaian oklusi misal atau penyesuaian saya pada gigi transpegal lepasan, ini sudah ada terang dikit ya, misal setelah kita lakukan pengurangan penyesuaian, kadang itu belum sepenuhnya baik ya. Setelah kita ambil lagi oklusinya, kadang harus ada lagi penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, bila kita menggunakan mikromotor yang fix tempatnya mungkin di lab basah kita, tentulah kita nanti akan bolak-balik. Tapi dengan mikromotor ini bisa dibawa-bawa, digantung di ikat pinggang kita atau di kantong baju, kita bisa langsung melakukan penyesuaian saat itu juga. Jadi tidak perlu bolak-balik. Oke. Kemudian begitupun misalnya kita saat melakukan penyesuaian misalnya crown atau bridge yang tidak pas gitu, ya. Setelah dikurangin, kita cobakan lagi oklusinya. Bila ternyata belum pas, masih diperlukan penyesuaian, kita tidak perlu bolak-balik ya. Kita langsung di tempat karena mikromotornya ada di pinggang kita. Oke. Nah, misalnya setelah diuji oklusinya dan ternyata baik, nah kita tinggal lakukan pemolesan si bridge atau crown yang akan kita sementasi ya. Kalau udah baik, jangan lupa untuk dipoles lagi ya, sehingga dia tetap halus dan tidak menyebabkan atrisi gigi antagonisnya. Oke. Kemudian alat ini juga bagus untuk kita bila akan melakukan polishing ya, komposit. Misal kita akan polishing komposit. Polishing komposit itu kan ukuran kecepatan RPM dari kontraangle ini kan harus terukur ya. Misalnya kita di angka 20.000 gitu misalnya. Jadi dia konstan. Kalau kita menggunakan low speed yang terpasang di dental unit, maka kita akan sulit untuk memastikan kecepatan dari putaran kontraangle ini ya. Kalau ini terukur 20 misalnya, ini 20.000 rpm, jadi konstan. Nah, kalau misalnya dental unit mungkin aja putarannya sangat cepat dan akibatnya apa? Bisa menyebabkan gigi yang kita poles itu menjadi nekrosis. Oke. Nah, begitu juga untuk misalnya kita bila akan melakukan ekskavasi karies atau pengambilan jaringan karies pada gigi gitu ya. Kita kan nggak bisa pakai bor diamond ya, akan lama, sehingga kita memerlukan bor karpet yang low speed gitu. Oke. Biar tekanannya terkontrol, misal kita bisa ngambil jaringan karies dengan lebih aman dan cepat gitu. Dan ini lebih cepat daripada kita melakukan ekskavasi dengan ekskavator. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.